Halo Sobat Senator dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Bersama saya Adi, Saya Yulia. kami akan memandu podcast The Voice kali ini. Nah, bicara soal pendidikan ya Yul ya. Sebenarnya kalau kita sudah selesai mengikuti mekanisme perkuliahan, Iya. kemudian sudah sesuai kriteria, tentu akan mendapatkan gelar pendidikan ya. S1, komunikasi, Iya. atau D3, ya kan? Iya. Nah, tapi selain di gelar pendidikan nih Mas, itu ada gelar-gelar lain nih. Contohnya, gelar bagi para pejuang Indonesia mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional, iya. Kalau di kita sendiri Mas, bagi PNS tuh ada yang namanya Oh, Satya Lancana. Satya Lancana Karya Satya. Satya. Iya, benar Mas. Nah, kalau ngomongin soal penyematan gelar, kemarin sempat ada penganugerahan nih Ya, dari apa tuh? anggota DPD Dapil Jateng, Jawa Tengah, Iya, Bapak Dr. Abdul Kholik Esa MSI. Oh iya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan beliau. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Salam untuk semua sobat senator dimanapun berada ya. Dimanapun berada. Gimana Pak, sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, ini hari Jumat penuh berkah insya Allah. Iya Pak. Nah, Mbak, saya mau bertanya nih Pak. Bapak kan sebagai anggota DPD RI nih Pak. Ya, Saya penasaran bagaimana sih perjalanan Bapak sehingga Bapak menjadi anggota DPD RI sendiri itu Pak? ya untuk di DPD RI saya prosesnya sudah cukup panjang karena saya perjalanan di parlemen, karir di parlemen saya udah hampir 20 tahun lebih sebenarnya. 20 tahun Pak? Tapi lebih banyak di supporting system. Saya staf ahli baik di DPR maupun DPD. Ya, jadi secara teknis berkaitan dengan kelembagaan kita sih sudah banyak terlibat. Iya. Nah, dalam konteks DPD ya proses perjalanan kemarin sebenarnya saya sedang menyelesaikan S3 di Jawa Tengah, di Semarang. Nah, kemudian akhirnya sampai berproses juga ikut maju di DPD RI. Ya akhirnya alhamdulillah nih dapat double D, dapat gelar doktor dan dapat DPD. Kemarin keren begitu. Sekali Kombo Pak ya. Iya. Dan itu ditanyakan waktu ujian tertutup saya di ujian doktoral itu, apa yang ingin Anda raih setelah studi ini. Saya bilang tadi 2D itu. Dia dapat gelar doktor dan juga DPD. Alhamdulillah bisa terlaksana. Nah, jadi memang pengalamannya luar biasa. Artinya Bapak mau bilang juga semuanya tuh nggak ada yang instan ya Pak ya? Oh iya. Ada prosesnya ya Pak ya? Pasti. Dan nggak ada yang nggak mungkin nih Mas. Betul. Kalau mau berusaha. Oh iya. Jateng itu besar Jatengnya sekali Bapak. ya karena pemilihnya hampir 27 juta. Jadi untuk menjadi senator atau anggota DPD dari Jawa Tengah, suaranya itu kisarannya 1,5 jutaan. Kemarin saya dapat 1.420.000. Nah, jadi karena besaran daerahnya itu Jawa Tengah 35 kabupaten kota, ya memang cover ini cukup besar, cover area Jawa Tengah itu. Ya tentu problemnya juga besar, nanti bisa kita diskusikan nanti. Ya mungkin karena ada sobat senator juga yang mungkin mau jadi senator. Oh iya harus dong. Kan harus ada regenerasi, harus juga ada generasi sekarang juga harus punya tanggung jawab masa depan bangsa ini juga ada di generasi muda. Yang mereka harus siap untuk mengemban tugas amanah estafet kepemimpinan ke depan termasuk di DPD RI. Baik, Pak, ini kami sindir sedikit soal pemberian gelar ya Pak ya. Kemarin di tanggal 8 Juni hari Rabu di acara Disnatalisnya Unsud, Bapak memberikan gelar anugerah ya Pak ya? Iya. Anugerah Senator Anugerah Indonesia. Senator Indonesia B52. Iya. Itu gimana sih Pak kriterianya Pak, dan siapa aja yang bisa mendapatkan anugerah itu? Ya, sahabat senator semua. Jadi salah satu program saya memang adalah memberikan award atau penghargaan kepada masyarakat luas. Tentu ada kriterianya, yaitu yang memberikan manfaat, kebaikan dan juga keteladanan kepada sesama dengan karya-karya prestasi
kemudian juga pengabdian, profesionalisme, seperti itulah kurang lebih. Tapi ini bukan pengertian bukan gelar ya, tapi ini adalah penghargaan. Penghargaan. Ya, penghargaan. Award lah intinya. Award. Jadi itu kenapa? Karena hari ini kalau kita mau mungkin membuka di media atau di mana di masyarakat, sepertinya kita tuh agak krisis apresiasi. Jadi bangsa ini seolah-olah sekarang ini sering terbelah dalam berbagai perspektif, terutama politik ya, yang seringkali menyeret ke masyarakat di dalam perbedaan pandangan, sehingga satu sama lain bukan saling mengapresiasi, tapi justru malah saling menegasikan. Ini kalau terus-menerus saya kira berbahaya. Nah, karena itu dari temuan pengawasan kami di Jawa Tengah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat perseorangan yang sebetulnya itu contoh baik. Nah, itulah yang kita angkat. Kita angkat sebagai sebuah kebaikan yang kita beri penghargaan dengan harapan tadi ini menjadi keteladanan, juga menjadi inspirasi, sehingga banyak yang juga kemudian mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini seperti itu. Bisa jadi nanti mungkin diikuti juga oleh senator yang lain mungkin ya Pak ya? Bisa saja. Memang karena saya menggunakan nomenklatur ini adalah nomenklatur saya sendiri, yaitu nomor B52, nomor keanggotaan saya. Jadi ini personal dari Senator Indonesia B52. Karena tentu saja bisa jadi orang lain mungkin menganggap itu perlu dihargai atau tidak. Nah, tapi kalau kami jelas kriterianya tadi seperti yang kami sampaikan, dengan relatif sederhana, tidak terlalu rumit, tidak terlalu birokrasi, tidak ada aspek ekonominya, justru kami yang memfasilitasi. Tidak komersil ya Pak ya? Sama sekali tidak, justru kami yang memfasilitasi untuk setiap yang kita berikan anugerah. Gitu. Jadi walaupun tidak terafiliasi, artinya di sini Bapak mandiri begitu Pak ya? Bapak memberikan anugerah ini sebagai apresiasi bagi masyarakat maupun organisasi ya Pak ya? Betul. Ada juga organisasi yang menerima anugerah tersebut Pak? Oh iya, kemarin kan yang keempat kalinya. Keempat kali ya Pak ya? Bukan kali pertama justru ya? Bukan, ini yang keempat. Yang pertama untuk perorangan. Tapi untuk yang pertama kita berikan kepada pesantren, namanya Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Itu pesantren yang sudah hampir 1 abad. Dia didirikan dari hanya pengajian kecil di musola. Saat ini sudah ribuan santri dan siswanya. Sudah ada pendidikan yang baik yang diniyah maupun yang formal dari TK sampai ke universitas. Jadi kita bisa bayangkan berapa ribu orang alumni generasi yang dicetak oleh lembaga pendidikan seperti ini. Tidak ada satupun yang memberi apresiasi. Kita hadir memberikan apresiasi kepada mereka, meskipun kami sadari mereka tidak mencari itu. Tapi ketika kami beri apresiasi, mereka juga menyampaikan ini bukan untuk kami, tapi untuk para siswa, untuk para santri. Mereka ikut bangga dengan ini. Nah, yang kedua kita berikan kepada Harian Suara Merdeka. Nah, Suara Merdeka kebetulan waktu itu momennya Hari Pers. Hari Pers kita berikan Suara Merdeka. Suara Merdeka sudah 72 tahun mengabdi bidang pers sebagai tagline mereka adalah perekat komunitas Jawa Tengah. Memang panjang sekali pengabdian Suara Merdeka di Jawa Tengah, sehingga layak kita berikan apresiasi juga. Selain kita memberi motivasi karena hari ini tidak mudah untuk bisa tetap eksis sebagai media, terutama koran harian ya. Nah, Suara Merdeka masih tetap menjaga bisa punya koran cetak. Nah, ini mungkin sobat senator yang generasi muda semua, gak apa-apa meskipun punya gadget sekali-kali baca koran. Baca koran juga itu selain syukur-syukur beli koran ya supaya menghidupkan pers. Itu kenapa? Karena pers yang terlembaga seperti Suara Merdeka dia punya sistem yang
ada check and recheck, ada mekanisme kerjanya, SOP-nya jelas. Nah, sementara kalau medsos kadang kan hanya orang sekali ambil teks langsung disebarkan tanpa ada cross check, tanpa ada apa. Nah, kelemahannya tentu kalau itu faktual ya, atau kadang-kadang membuat sebuah materi untuk dikirim ke medsos hanya sekedar versinya dia tanpa ada ini, tentu muatannya dia. Nah, kadang juga sepihak. Nah, ini kami memberi anugerah kepada Suara Merdeka untuk terus motivasi eksistensi mereka dengan karya-karya jurnalistik itu. Baik. Nah, yang ketiga ini lebih seru juga. Yang ketiga diberikan kepada Kospin Jasa. Kospin Jasa, Pak. Kospin Jasa dulu didirikan di Pekalongan 48 tahun yang lalu. Sekarang tuh sudah sampai ke Jawa dan Bali. Dan jangan kayak ini koperasi. Koperasi kan ceritanya banyak yang tidak berkembang atau katakanlah sulit berkembang gitu. Koperasi ini asetnya sekarang udah 10 triliun. Wow. 10 triliun. Saya kira ini koperasi yang terbesar ya di Indonesia, dan bahkan kantornya di Jakarta itu juga banyak sekali tersebar di Jakarta. Dan yang lebih spesial lagi, koperasi ini itu didirikan dengan filosofi kebinekaan. Ada Pancasila di situ kalau saya menyebutnya. Bahkan saya melihat ada keindahan implementasi Pancasila dalam Kospin Jasa itu apa? Karena dia dibangun oleh kolaborasi 3 etnis. Nama singkatannya adalah Arwana, Arab, Jawa, Cina. Oh, pas ya, Pak. Ya, jadi Arab, Jawa, Cina itu berkolaborasi di Kospin Jasa sehingga sampai hari ini berkembang pesat. Dan kemarin saya hadir di RAT mereka, diambil anggota-anggota terpilih yang mendapatkan mereka dikasihnya pin emas oleh Kospin Jasa karena kesetiaan dan juga karena prestasi sebagai bagian dari koperasi anggota. Itu selalu 3 komponen itu ada perwakilan 3 komponen itu. Jadi ini juga merupakan implementasi Pancasila secara nyata yang mampu menggerakkan ekonomi, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir kemarin, yang keempat, yang 8 Juni kemarin. Yang 8 Juni kemarin itu diberikan kepada sastrawan ini bidang budaya. Nah, kepada Bapak Ahmad Tohari. Pak Ahmad Tohari ini mungkin untuk yang anak-anak muda nih, dulu sih terkenal yang triloginya adalah Ronggeng Dukuh Paruk, judul novelnya. Pak, ya. Novel ini sudah diadopsi atau diterjemahkan kurang lebih 5 bahasa di dunia. Dan di banyak negara ini menjadi bestseller. Dan oleh penerbitnya Gramedia Kompas sudah dicetak 18 kali. Jadi cetakan ke-18. Dan ini karya yang sangat monumental karena isinya tentang kehidupan real ketika peralihan Indonesia tahun 60-an itu dengan segala dinamikanya. Jadi kaya sekali dengan pesan-pesan sejarah, realitas, dan juga kemanusiaan. Di luar negeri sangat dicari nih novel ini. Dan yang lain juga banyak sekali karya beliau yang menggambarkan cerita soal kehidupan masyarakat yang diangkat dalam novel maupun cerpen. Nah, sastra ini kemarin menarik sekali pesannya. Kalau hari-hari ini misalnya nih sobat muda yang juga masih di SMA kadang kan ketika disuruh milih jurusan itu ada atau dibagi jurusan ada yang IPA, IPS, bahasa gitu kan ya. Dan seringkali secara umum itu memandang bahwa yang bahasa atau yang IPS itu agak sedikit lebih minor gitu ya. Nah, kata Pak Tohari itu keliru besar. Kenapa? Karena sesungguhnya ibu atau induk dari pengetahuan adalah sastra. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu ya, sastra ini menjadi sangat penting. Di mana fungsinya sastra itu atau budaya secara lebih umum lagi itu bisa dibedakan tupoksinya dengan yang material. Kalau ekonomi, infrastruktur itu kan fisik. Tapi kalau sastra budaya itu adalah hati. Kita yang biasa hatinya, empati kita, sikap kita di dalam menyikapi masyarakat. Kata Pak Tohari, orang yang tidak memahami dan mendalami sastra akan sulit berempati. Nah, ini jangan-jangan hari ini kita juga dihadapkan pada situasi di mana
di medsos seringkali tadi itu ya apalah namanya itu seringkali terjadi ada yang bully apapun namanya mungkin karena kurang empati, kurang apresiasi segala macam. Itulah kenapa penghargaan ini kita hadirkan dan akan terus kita berikan kepada baik perseorangan, individu maupun kelembagaan yang sekali lagi tadi punya tupoksi. Kalau tadi disebut-sebut ada Satya Lancana itu kan sekian puluh tahun ya. Nah ini ya waktu juga dipertimbangkan, tapi manfaat ke masyarakatnya juga kita utamakan. Gitu, tidak semata-mata hanya aspek waktu. Nah, dan mungkin ini juga terobosan kami dalam berkonstituensi dengan masyarakat, sehingga merasakan kehadiran kami. Banyak sekali yang kita beri anugerah itu merasa sangat bangga, sangat berterima kasih. Bahkan Suara Merdeka kami nggak tahu bicara apa lagi katanya. Jadi mereka merasa tersupport dengan award itu. Jadi secara tidak langsung ini juga menghadirkan DPD, menghadirkan lembaga ini ke masyarakat. Begitu kurang lebih. Baik, kalau tadi disampaikan ada penganugerahan di Hari Pers, kemudian ada yang di bidang sastra dan kebudayaan. Sebenarnya ada berapa kategori sih Pak untuk penghargaan ini? Kategorinya banyak sekali, banyak sekali. Apalagi kita fleksibel juga di kategori. Tidak ya sosial, budaya, ekonomi, apapun bisa masuk. Sepanjang tadi ya kriteria pokoknya ada prestasi besar, ada sumbangsi besar ke masyarakat yang punya nilai, yang kemudian bisa juga menjadi inspirasi, menjadi keteladanan, teladan untuk banyak orang. Kurang lebih itu. Nah, itu sejak kapan Pak penganugerahan ini mulai dilaksanakan? Hampir setahun ini. Setahun ya? Hampir setahun. Jadi dari awal Januari 2000. Oh, enggak, mundur lagi ya? Ya memang masih agak-agak pandemian inilah. Masih pandemi. Sebenarnya kalau enggak pandemi mungkin sudah dari awal periode kita sudah bisa ya. Tapi karena pandemi kita kan kemarin terbatas forum-forum yang bisa untuk melakukan acara-acara seperti itu. Baik, kalau khusus nih Pak spesifik di bidang sastra dan budaya, sebenarnya untuk tujuannya apa sih Pak? Ya tadi sastra itu sebenarnya sangat penting untuk membangun karakter. Karena kita dari sastra itu kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Yang Mas Tohari sampaikan misalnya kita berikan anugerah selalu mengangkat soal kehidupan real di masyarakat. Dulu ada cerita tentang misalnya Bekisar Merah. Bekisar Merah itu dimuat di Harian Kompas secara serial dan dibukukan. Nah, itu mengangkat kehidupan ekonomi petani gula atau penderes kelapa. Kalau di Jawa Tengah itu banyak sekali yang nasibnya sangat miris ya. Nah, kemudian juga bagaimana tantangan mereka bisa eksis. Jadi kita bisa melihat bahwa di kehidupan kita banyak sekali juga warga-warga yang membutuhkan effort untuk bisa survive, dan kita kalau bisa memberi bantuan atau memberi dorongan ke mereka akan sangat bagus. Ini lahan juga atau ladang juga untuk semuanya bisa berkreasi, membantu masyarakat. Nah itu seperti itu. Di luar negeri itu banyak pelajaran yang dominan justru malah sastra yang saya baca di sekolah. Sampai anak SMP, SMA itu diwajibkan untuk membaca sejumlah karya-karya sastra. Selain soal kehidupan real yang ada, juga ada sejarah di situ. Juga ada pelajaran bagaimana sebuah kejayaan dan juga pelajaran bagaimana sebuah keruntuhan. Banyak cerita-cerita yang bisa menjadi inspirasi sekaligus tadi mengasah empati kita, hati kita terkait dengan banyak persoalan di masyarakat.